Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3176-3178. Xavier berjuang untuk bangkit dari tanah, dan memandang Dev dengan tidak percaya. Mereka harus tahu bahwa Dev hanya berada di alam komposit, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ini sungguh tidak masuk akal. Penatuaki di samping juga membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Hembusan napas Dev barusan tidak lebih buruk dari miliknya. Dan kecepatan ledakannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, Penatuaki tidak lagi memiliki rasa jijik di matanya, tetapi digantikan oleh kehati-hatian dan keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, yang berada dalam alam komposit, bisa mengeluarkan aura seperti itu. Meskipun di dunia surga dan manusia ada juga orang-orang dengan bakat luar biasa, yang bisa mengeluarkan aura yang lebih kuat dari alam aslinya, tapi itu hanya sedikit orang, dan itu tidak akan melampaui dunia nyata. Tapi Dev, yang jelas-jelas hanya berada di kondisi alam komposit kelas 8, namun aura yang meletus memiliki kondisi alam kesengsaraan transendensi, yang sungguh tidak terbayangkan. Sekarang tahukah kamu siapa yang akan mati? Yulian bertanya dengan gembira saat melihat Xavier langsung terpesona oleh nafas Dev. Wajah Xavier penuh dengan keganasan, dan dia tidak berbicara, dia takut dengan nafas Dev sekarang. Tuanku, ayo pergi. Penatuaki tidak ingin melawan Dev, dan berencana untuk membawa Xavier pergi. Sekarang dia terutama harus melindungi keselamatan Xavier, jika Xavier tertangkap, itu akan menjadi masalah besar. Xavier mengangguk, tidak berani meremehkan Dev, dan hendak pergi bersama Penatuaki. Dia menemukan bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Dev terlalu besar. Meskipun dia tidak memahami apa yang dialami Dev selama periode ini, Xavier merasa luar biasa karena kekuatan Dev telah tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Mau pergi? Dev mencibir, sudah ada di sini, apakah kamu masih bisa pergi? Sudut mulut Dev menunjukkan rasa jijik, hanya dua Penatuaki dan Xavier, Dev tidak akan membiarkan mereka pergi. Nak, jika aku ingin pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Setelah Penatuaki selesai berbicara, jubah di tubuhnya tiba-tiba bergerak secara otomatis tanpa angin, dan asap putih langsung memenuhi ruangan di lengan jubah yang lebar. Dalam sekejap, sosok Penatuaki dan Xavier tertutup asap putih. Tuan Chen. Yulian melihat ini dan ingin segera maju membantu Dev. Jangan mendekat, asap ini beracun. Dev buru-buru angkat bicara untuk menghentikan Yulian. Dev tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di tanah datar, angin kencang menderu-deru dan asap putih terhembus. Ketika asap putih hilang, Penatuaki dan Xavier telah pergi. Kenapa tidak ada orang? Aku tidak melihat mereka pergi. Yulian bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat dengan hati-hati dari samping dan tidak melihat ada orang yang keluar dari asap putih. Mengapa kedua orang itu menghilang setelah mengatakan mereka ingin membandingkan? Dev melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh kekosongan di depannya. Di ruang asal Dev, bintang asal ilusi bersinar dalam sekejap. Merasakan fluktuasi sumber fantasinya sendiri, sudut mulut Dev sedikit terangkat. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi berkata kepada Yulian, kedua orang ini pasti meloloskan dengan asap. Ayo pergi. Tuan Chen, saya tidak melihat siapapun meninggalkan asap. Mengapa? Mungkinkah dia kabur? Yulian masih tidak mengerti maksud Dev, jadi dia bertanya dengan bingung. Mereka harusnya bisa menyembunyikan diri. Kita tidak bisa melihat mereka. Jika mereka melarikan diri, biarkan mereka melarikan diri. Jika saya bertemu mereka besok, saya akan membuat mereka terlihat baik. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Meskipun Yulian tampak bingung, dia berencana untuk pergi bersamanya. Pada saat ini, Xavier dan Penatuaki berada di depan Dev dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Penatuaki, apa yang kamu lakukan? Kita berdua jelas berdiri di sini, tetapi mereka tidak dapat memperhatikan kita, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan napas kita. Xavier terkejut ketika dia melihat Dev dan Yulian hendak pergi. Tuan muda, saya menggunakan teknik penghindaran kosong. Ini adalah teknik yang diturunkan dari nenek moyang kita.
Jangankan seorang biksu alam komposit, bahkan seorang biksu hebat di puncak alam kesengsaraan transendensi tidak akan menemukan kita. Teknik ini telah menyelamatkanku berkali-kali, dan tidak pernah gagal. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang sampai mereka pergi, dan kemudian kita bisa pergi. Kata Penatuaki dengan wajah bangga. Benarkah kamu tidak melewatkan satu tembakan pun? Saat Penatuaki selesai berbicara, dia mendengar suara Dev bergema dari segala arah. Penatuaki dan Xavier tercengang pada saat yang sama. Mereka segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev tidak terlihat. Tidak bisa melihat keberadaannya, tapi bisa mendengar suaranya, membuat mereka berdua langsung panik. Segera setelah itu, mereka melihat riak di kehampaan di depan mereka, dan sosok Dev perlahan muncul di depan mereka berdua. Teknik penghindaran kosong Penatuaki langsung hancur, dan terlihat di depan Dev dan Yulian. Bermain petak umpat di depanku, kamu masih nubi. Dev memandang Penatuaki dengan wajah mengejek dan berkata. Wajah Penatuaki berubah drastis, dan dia merasa ngeri di dalam hatinya. Teknik penghindaran kosongnya belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya, tetapi hari ini ditemukan oleh Dev. Sungguh sulit dipercaya. Nak, kamu gila sekali. Penatuaki menamparkan Dev dengan telapak tangannya, dan angin menderu datang dalam sekejap. Namun meskipun telapak tangan ini langsung menamparkan tubuh Dev, namun langsung menembus Dev, dan tamparan itu meleset. Dev hanyalah bayangan di depannya. Karena kamu sangat suka bersembunyi, aku akan bersembunyi bersamamu sebentar. Suara mengejek Dev terdengar di telinga mereka dari segala arah. Penatuaki dan Xavier hanya merasakan mata mereka tertuju. Pandangan di depannya terus berubah, dan sosok Dev mulai muncul dari segala arah. Ah! Melihat pemandangan ini, Xavier menjadi gila dan melambai dengan putus asa. Tapi tidak ada gunanya, setiap pukulan telapak tangan Xavier hanya memukul angin. Penatuaki mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xavier, dan melihat sekeliling dengan cemberut, sungguh formasi ilusi yang ajaib, dan kita jatuh ke dalamnya tanpa sadar. Penatuaki, apa yang harus kita lakukan? Xavier panik. Sosok Dev muncul dari waktu ke waktu di sekitar sini, bahkan jika Dev tidak menyerang mereka, Dev tetap membuat mereka takut. Saya mungkin ketakutan setengah mati untuk sementara waktu, karena saya tidak tahu di mana Dev akan muncul di saat berikutnya. Tuan muda, jangan panik. Yang diinginkan formasi ilusi ini adalah membuat kita mengacaukan diri kita sendiri. Selama kita tenang, kita bisa menghancurkan formasi ilusinya. Penatuaki menghibur Xavier dan melihat sekeliling dengan mata waspada. Xavier bersembunyi di belakang Penatuaki, tubuhnya bergetar seperti saringan. Saya melihat Penatuaki membuat teknik rahasia dengan tangannya, dan cahaya hijau samar meluncur dari ujung jari Penatuaki. Hantu darah menghancurkan jiwa, semua hantu membunuh roh. Penatuaki berteriak dengan dingin, dan membentuk segel dengan tangannya terus-menerus, dan bendera pemicu jiwa berwarna hijau tua muncul di tangan Penatuaki. Bendera yang merangsang jiwa memancarkan sedikit udara dingin, langsung membuat bulu kuduk berdiri. Bendera pemicu jiwa di tangan Penatuaki memancarkan cahaya hijau samar, dan semburan jeritan melengking datang darinya. Xavier, yang bersembunyi di belakang Penatuaki, sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia belum pernah melihat Penatuaki menggunakan hal seperti itu. Bendera pemicu jiwa menari terus-menerus, dan formasi hantu langsung berubah menjadi dunia hijau. Merusak. Dengan teriakan keras Penatuaki, dunia hijau meledak dalam sekejap, dan kembali ke tampilan aslinya dalam sekejap. Saat ini, kedua orang itu dapat melihat dengan jelas bahwa Dev dan Yulian sedang memperhatikan mereka tidak jauh. Huff, hanya mengandalkan formasi hantu, mencoba menjebakku, itu konyol. Penatuaki mendengus dingin. Dev sedikit menyipitkan matanya dan menatap Penatuaki. Saya tidak menyangka bahwa Anda ternyata adalah seorang kultivator iblis. Anda benar-benar tersembunyi dengan baik. Bahkan jika Anda mengungkapkan aura Anda, saya tidak menyadarinya. Dev memandang Penatuaki dan berkata, Nak, karena kamu tahu identitasku, kamu pasti akan mati. Mata Penatuaki bersinar dengan niat membunuh. Xavier di samping juga terkejut, sepertinya dia tidak tahu bahwa Penatuaki sebenarnya adalah seorang kultivator iblis. Tampaknya para penggarap iblis benar-benar menyebar. Mereka memiliki tempat tinggal di kota Raja Binatang. Semua orang menyerukan untuk melawan para penggarap iblis, tetapi semua orang diam-diam berkolusi dengan para penggarap iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tampaknya tidak peduli apakah itu para penggarap iblis, klan, ras manusia atau ras binatang, mereka semua terlihat seperti burung. Dev berkata dengan emosi.
Berhentilah bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dulu hari ini dan kemudian membicarakannya. Wajah Penatuaki penuh percaya diri saat ini. Karena berani membeberkan identitasnya, itu membuktikan bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Dev dan Yulian. Jika tidak, jika identitasnya terbongkar, ia pasti akan mendapat masalah. Setelah Penatuaki selesai berbicara, dia mengibarkan bendera yang merangsang jiwa, dan seluruh medan perang diselimuti oleh cahaya hijau redup. Sinar cahaya ini perlahan jatuh dan menempel pada mayat, lalu semua mayat perlahan berdiri. Yulian terkejut saat dia melihat ratusan mayat menjadi hidup, masing-masing datang ke arahnya dengan tatapan garang. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan ini sebelumnya. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan sepertinya ada keraguan di matanya. Dev tiba-tiba membuka tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba terayun ke depan, dan energi pedang yang menakutkan melesat ke depan seperti sabit. Dengan sabetan pedang ini, puluhan mayat dipotong menjadi dua, dan mati. Saat lusinan mayat ini dipotong menjadi dua, jejak roh jahat yang tidak terdeteksi muncul dari mayat-mayat ini dan segera diserap oleh Dev. Setelah serangan ini, senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Dev, dia tidak menyangka tebakannya benar. Tepat setelah mayat-mayat itu dibangkitkan, Dev berpikir bahwa Penatuaki mungkin berasal dari silsilah iblis Yin. Terutama bendera yang menarik jiwa, dengan semburan energi yin dan udara dinginnya, jelas merupakan senjata yang hanya digunakan oleh silsilah iblis bayangan. Sekarang dia menebasnya dengan pedang, roh jahat pola Dao di mayat membuat Dev semakin yakin akan hal ini. Tuan Chen, Anda masih bisa menertawakan ini, adegan ini. Yulian melihat ratusan mayat dan perlahan mendekatinya, tidak mengerti bagaimana Dev masih bisa tertawa. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Ini semua adalah sumber daya, kata Dev sambil tersenyum. Meskipun tidak banyak roh jahat berpola Dao pada mayat-mayat ini, tapi kaki nyamuk juga merupakan daging. Setelah selesai berbicara, api langsung membubung dari tubuh Dev, membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya, dan dia bergegas langsung ke kelompok mayat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Setiap kali pedang ditusuk, akan ada potongan mayat yang jatuh ke tanah lagi. Dev menikmati semua ini, dan gerakan tangannya terbang seperti awan dan air mengalir. Penatuaki dengan penuh semangat mengibarkan bendera pemicu jiwa, dan roh jahat pola Dao di tubuhnya terus-menerus dituangkan ke dalam bendera pemicu jiwa, dan kemudian berubah menjadi potongan-potongan cahaya hijau redup, jatuh ke mayat-mayat itu. Penatuaki tahu bahwa dengan kekuatan mayat-mayat ini, mustahil untuk membunuh Dev, tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan, dan itu adalah menghabiskan kekuatan Dev. Ratusan mayat bergegas menuju Dev tanpa rasa takut, dan Dev ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mayat-mayat yang sudah mati satu kali ini. Ketika semua kekuatan di tubuh Dev habis, itulah takdir yang menunggu untuk dipanen. Perhitungan Penatuaki sangat bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev akan membunuh mayat-mayat ini. Tidak hanya dia tidak akan menghabiskan kekuatan di tubuhnya, tetapi dia juga akan menyerap energi jahat dari pola Dao dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Bersambung.